Shalom adik-adik. Bertemu lagi di sekolah minggu online bersama Kak Esther. Yuk sebelum kita mulai sekolah minggu hari ini, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih karunia Tuhan di dalam hidup kami. Sebentar kami ingin mempelajari firman-Mu, berkatilah kami supaya kami dapat mengerti firman-Mu dan menjalankannya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran Alkitab hari ini, supaya nggak bosan, kakak mau cerita nih. Jadi ceritanya, di negeri entah berantah, hiduplah seorang raja. Rajanya itu angkuh, lalu sombong, dan pelit. Jadi ceritanya adik-adik, si raja ini mau belanja ke pasar. Kak, kok nggak ke mall? Nggak ada mall itu zaman sekarang doang, dulu namanya pasar, pajak. Nah, pajak. Lalu si raja berangkatlah ke pasar, sendirian adik-adik. Tahu nggak apa yang dia bawa? Petinya siapa? Duit. Nah, itu banyak sekali. Satu peti adik-adik, mau belanja apa aja tuh si raja kan. Nah, selesai dia belanja, pulanglah dia kan. Pulang dia jalan nih. Dia jalan kaki adik-adik, karena itu terlalu pelit. Nah, tiba-tiba datanglah seorang kakek-kakek, seorang pengemis. Lalu kakeknya bilang, "Tuan, bagi sedekahnya Tuan, saya belum makan dari kemarin." Lalu dengan sombong ya, dengan angkuhnya si raja, dia langsung bilang, "Siapa kamu?" kata raja gitu. "Saya tidak kenal kamu. Mau apa kamu? Uang saya." "Enak aja mau duit tapi nggak mau kerja. Sana kerja." Oh, kata rajanya begitu adik-adik. Lalu didorong kakek-kakek itu, "Sana kerja," gitu katanya. Tersungkurlah tuh kan kakek-kakeknya. Lalu kakek-kakeknya cuman hanya diam dan dia menangis. Nah, setelah itu jalan lagi lah raja pulang kan. Tiba-tiba di tengah jalan dia dicegat. Bukan sama cewek cantik, sama preman yang badannya gede-gede gitu adik-adik. Terus kata premannya, kamu mau kemana?" katanya gitu. Terus kata raja, "Hah, siapa kamu?" Terus abis itu kata si preman, "Sini bagi uangmu semuanya." Terus katanya si raja, "Hah, uangku? Kamu mau uangku? Kerja dong," kata si raja gitu kan. "Tidak akan sepeser pun aku kasih ke kamu." Lalu akhirnya si preman ini mengeluarkan pisau adik-adik. Terus si rajanya langsung ketakutan kan. "Kamu mau uangku berapa?" kata si raja gitu. Tiba-tiba datanglah si kakek-kakek ini yang tadi didorong si raja ini. Datang dia kan, "Stop, kata si kakek-kakek itu. "Jangan kau sakiti rajaku ini," kata si kakek. "Dia baik sama aku," katanya si kakek itu. Terus rajanya bingung, "Hah? Kok baik?" katanya si raja kan dalam hati. "Perasaan tadi aku sudah mendorong dia sampai jatuh dan menangis," berpikir si raja itu kan. Akhirnya si kakek ini bilang, "Kalau kamu mau ngambil uangnya, ambil, tapi jangan sakiti tuanku ini," kata si pengemis ini, si kakek-kakek. Di situ kata si kakek lagi, "Kalau kalian mau menyakiti, sakiti aku saja." Nah, akhirnya adik-adik, si kakek itu disakiti, dipukul, jatuh lagi dia kan, tersungkur lagi tuh kedua kali. Terus si rajanya ngumpet, tapi petinya ditinggal, peti yang isi uang itu ditinggal. Lalu katanya si preman, "Sudah, kita ambil saja petinya." Diambil tuh petinya adik-adik. Setelah mereka pergi, premannya, sang raja pun menghampiri si kakek. Ditolonglah. "Kakek, kenapa kakek mau bantuin saya?" kata gitu. "Aku kan sudah menyakiti kakek tadi, sudah mendorong kakek. Kenapa kakek masih menolong saya dari preman-preman itu?" Terus lalu kata si kakek bilang, "Karena saya mengasihi Tuhan. Dan itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus," kata kakeknya kayak gitu adik-adik.
kita harus mengasihi sesama kita walaupun kita dicaci maki, walaupun kita menderita, kita tetap harus mengasihi sesama kita, kata kakeknya begitu. Lalu sang raja pun berpikir, dia berasa kalau perbuatannya itu salah. Dia merasa kalau dia itu tidak boleh membeda-bedakan sesamanya. Walaupun dia kaya, tapi sesamanya miskin, dia tidak boleh membeda-bedakan. Dia harus menolong justru. Terus kata si raja, maafkan saya ya kek, saya tidak akan berbuat kayak gitu lagi. Yuk, sekarang kakek ikut saya ke istana saya. Nah, akhirnya mereka berjalan pulang berdua adik-adik. Mereka baikan tuh. Jadi, firman Tuhan hari ini mengajarkan tentang kasih. Mengasihi sesama. Nah, siapa di sini yang di sekolahnya sering mengejek temannya? Ih, kamu kan miskin, kamu kan jelek, aku kan ganteng, aku kan kaya. Siapa ayo? Nah, siapa juga di sekolahnya yang sering pamer? Aku baru beli kotak pensil nih di Amrik. Nah, terus temennya bilang, iya nih aku juga baru beli kotak pensil, tapi aku dibelinya mama beli di pasar. Terus adiknya langsung, ih pasar apa itu? Nah, siapa yang kayak gitu? Itu nggak boleh ya adik-adik ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus saling mengasihi. Walaupun berbeda suku, berbeda agama, berbeda sekolah. Kan biasanya tuh adik-adik dari yang sekolah swasta nggak mau tuh bergaul dengan anak-anak sekolah negeri, ya kan? Nah itu tidak boleh. Kalau misalkan adik-adik memang mampu, lalu berteman dengan yang kurang mampu, maka adik-adik harus saling mengasihi, harus saling membantu. Kalau misalkan temannya lapar, dikasih dong makanannya, nggak boleh pelit. Kayak raja tadi kan, nanti kalau misalkan adik-adik pelit, Tuhan marah, nanti diambil lagi loh sama Tuhan loh, makanya tidak boleh pelit. Lalu tidak boleh mengejek. Ih, kamu kok hitam banget sih? Ayo, siapa yang pernah? Kamu kok jelek banget sih, hidungnya pesek? Nah, tidak boleh ya adik-adik ya. Karena Tuhan itu menciptakan manusia semua sama. Gak ada, di mata Tuhan tuh tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin. Tidak ada yang anak pendeta, tidak ada yang bukan anak pendeta, itu tidak ada. Sama semuanya anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan yang berarti harus mempunyai kasih terhadap sesama, terhadap orang tua, khususnya terhadap Tuhan. Lalu kalau adik-adik yang misalnya merasa kurang mampu nih, kurang cerdas, nah ketemu teman yang lebih cerdas, lebih mampu, adik-adik tidak boleh rendah diri ya. Karena semua anak-anak Tuhan sama di mata Tuhan. Semua manusia sama di mata Tuhan, tidak ada yang Tuhan beda-bedakan. Tuhan mencintai semua anak-anaknya. Mau itu di Indonesia, mau itu di Afrika, semua sama. Nah, ada lagunya tuh, siapa yang tahu? Tuhan cinta semua anak di dunia. Nah, yuk. Hari ini pembelajaran kita udah selesai nih adik-adik. Sebelum kita menyanyikan lagu tersebut, kita mau berdoa dulu yuk. Duduk yang manis, kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas firman-Mu untuk hidup kami. Berkatilah kami anak-anak-Mu, supaya kami selalu menjadi anak-anak-Mu yang takut akan Engkau dan mengasihi sesama kami, terutama mengasihi Engkau Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk kita nyanyi Tuhan cinta semua anak. Bye, selamat hari Minggu. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih,
putih dan hitam, semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia.